Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS di MI atau SD. Sebelum membahas materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi El Sinta dengan NIM 126205213 dari kelas PGMI 5D. Materi yang pertama yaitu pengertian pendekatan pembelajaran IPS. Pendekatan pembelajaran IPS di MI atau SD dapat diartikan suatu jalan, cara, atau kebijakan yang ditempuh oleh guru juga siswa dalam pembelajaran IPS untuk mencapai tujuan pengajaran apabila kita melihatnya dari sudut bagaimana pengajaran atau materi pengajaran itu di sekolah. Selanjutnya, pengertian strategi pembelajaran IPS. Strategi pembelajaran IPS di MI atau SD adalah suatu cara atau pola yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran IPS di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Dalam pola tersebut tentu terkandung bentuk-bentuk rangkaian kegiatan guru dan siswa yang mengarah pada tujuan pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran IPS di MI atau SD. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah mengutamakan proses belajar di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam strategi ini, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialog yang terus-menerus memanfaatkan pengalaman siswa. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran yang dilakukan seperti pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning menerapkan strategi kontekstual. Dengan strategi ini, kelas berfungsi sebagai tempat berdiskusi hasil penemuan lapangan. Yang kelima, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Selanjutnya yaitu pengertian metode pembelajaran IPS. Metode pembelajaran IPS MI atau SD adalah suatu jalan atau cara yang dilakukan dengan teknik-teknik tertentu sehingga dapat mencapai suatu tujuan, yaitu memahami, menghayati, dan mengamalkan terhadap nilai-nilai pembelajaran IPS di MI atau SD. Macam-macam metode pembelajaran IPS di MI atau SD. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang digunakan guru untuk memberikan penjelasan-penjelasan sebuah materi. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dari guru kepada siswa ataupun sebaliknya. Yang keempat yaitu metode proyek. Metode proyek adalah metode yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Yang kelima yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Yang keenam yaitu metode bermain peran. Metode bermain peran adalah cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan siswa dengan memerankan sebagai tokoh. Yang ketujuh yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memeragakan suatu proses kejadian. Yang kedelapan yaitu metode inquiry and discovery atau mencari dan menemukan.
Metode inquiry and discovery atau mencari dan menemukan adalah cara memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Selanjutnya yaitu pengertian teknik pembelajaran IPS. Teknik pembelajaran IPS di MI atau SD merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar pembelajaran IPS yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang digunakan oleh guru tergantung pada kemampuan guru atau siasat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.